Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Seni dan Budaya, membahas mengenai bangun seni mendongeng anak. Nah, tadi sempat menjelaskan ternyata banyak pendongeng yang dituntut nih untuk memiliki inovasi dan kreativitas agar audiensnya tertarik gitu ya untuk mendengarkannya. Tapi sebenarnya untuk teknik dasarnya sendiri, mendongeng itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Yang jelas kalau teknik untuk mendongeng ini ya memang kita atau tadi sudah dijelaskan dari awal kan untuk TK, SD, SMP itu memang berbeda. Kita menggunakan kalau di TK itu banyak menggunakan alat peraga, ya media tadi. Kenapa? Untuk menarik anak tadi kan, menarik anak supaya anak itu dari yang asalnya tidak mau belajar menjadi mau, dari takut tidak takut lagi. Jadi kita banyak metode yang kita gunakan di taman kanak-kanak khususnya ya kan di mendongeng. Jadi kita banyak menggali terus. Apa sih lagi yang lebih menarik lagi? Nah itu apa sih lagi? Terus belajar dan belajar lagi seperti itu. Jadi perbedaannya itu mungkin sama cerita biasa adalah bagaimana kita menceritakan dengan intonasi, iya, betul. dengan gaya berbicara, tentunya itu perbedaannya ya Pak ya? Ada 3 itu. Ada 3 kalau untuk kita bisa pendongeng yang awal itu ada bahasa kecil yaitu suara kecil, suara sedang, suara biasa. Seperti kalau suara kecil itu suara anak-anak atau kucing dan sebagainya kan, burung juga. Kalau dewasa main menekan di perut itu kan, ya tekniknya tadi tadi. Kalau kecil melengking dari tenggorokan. Kalau yang biasa itu bentuk. Nah, hari ini anak-anak kita akan bercerita tentang seorang anak yang soleh. Nah, itu suara biasa. Kalau yang besar, hei, kenapa kamu hari ini? Kamu tidak masuk sekolah. Nah, itu seperti itu, kita penekanan di perut. Kalau yang kecil, aku tidak mau ayah, aku tidak mau sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ada, kalau lihat lain lagi dari KIM kan memang banyak perbendaharaan suara-suara yang menirukan. Bendahara ya? Bendahara. Bukan Karena banyak banget gitu ya, tokoh-tokoh yang bisa diperankan. Kalau Pak Iim sendiri tuh dengan suara-suara itu bagaimana nih? Otodidak kah? Atau memang ada teknik yang harus dipelajarin juga seperti Bapak? Ya, sebenarnya tidak terlalu sempurna nians ya. Cuman ada beberapa, tidak sebanyak teman-teman yang lain. Cuman kalau untuk suara itu otodidak ya sih. Kalau bisa dilihat kita otodidak, mendengarkan orang yang bercerita, kemudian kita berusaha mengikuti. Iya, betul. Jadi ada istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Dimodif. Kita mengamati orang yang bercerita itu seperti apa, kok bisa suaranya kayak gitu ya. Kemudian kita coba sendiri, kemudian kita lihat suara-suara yang bisa kita tiru. Suara mana yang ringan, yang ramah untuk tenggorokan. Karena ada suara yang nggak ramah untuk tenggorokan. Ketika kita pakai habis cerita batuk-batuk selama seminggu bisa merusak tenggorokan. Karena tekniknya salah tadi ya Pak ya? Iya, betul. Sebenarnya mungkin dia ingin mengeluarkan suara yang besar, yang seram, tapi menggunakan suara tenggorokan. Ya memang salah satu teknik suara yang mengeluarkan pakai tenggorokan untuk menghadirkan suara jahat biasanya. Ada apa? Aku tidak akan pernah membiarkan kau bebas. Itu menggunakan teknik tenggorokan, dan itu bisa kalau lama-lama dipakai serak juga gitu. Sampai 10 menit ngomong gitu kayaknya capek. Untuk ada beberapa, makanya dalam cerita itu kan tekniknya ada beberapa supaya suaranya tidak terlalu sering dipakai. Ada narasi. Untuk narasi cerita ini setiap pencerita wajib menguasai. Iya, betul. Kalau cerita nggak pakai narasi, dia nggak jadi cerita. Jadinya sandiwara. Atau jadinya gimana? Pokoknya monolog. Iya, betul. Nah, habis narasi ada dialognya. Dialog.
setiap cerita biasanya dia dibumbui dengan dialog. Dialog ini untuk memperkuat narasi tadi. Iya betul. Dialog ini biasanya yang menggunakan suara 1, 2, 3 tadi. Iya. Ada suara kecil, suara sedang, suara besar. Iya. Nah, ini minimal dia menguasai 3 suara. 3, Nah, betul dia. Minimal. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang mau menidurkan anaknya tidak perlu pakai suara 3, nggak apa-apa. Suara datar saja. Iya. Karena kalau pakai suara yang seram tidak jadi tidur anaknya. Iya. Benar sekali. Kemudian ada narasi, ada dialog, Dialog ada dan ekspresi. ekspresi. Nah, ekspresi kalau di depan anak-anak TK, di depan anak-anak SD, ketika kita bercerita, ekspresi ini sangat penting. Kenapa? Karena menggambarkan suasana yang terjadi. Iya. Takut misalnya, atau seram, atau kaget, mukanya seperti apa. Kalau kaget atau seram tapi kita ceritanya senyum-senyum ya tidak jadi seram. Iya. Nah, Misalnya ada penjahatnya mau memukul, hei kamu, aku adalah penjahat. Nah sambil senyum-senyum nggak jadi takut anaknya. Jadi kalau untuk menghadirkan atau menghadirkan anak-anak ke dalam satu cerita, maka dibutuhkan ekspresi dalam bercerita. ekspresi ya, dan nada itu Iya. terdengar ya, apakah Terdengar. itu senang ataukah sedih itu pasti Iya, anak-anak juga wajah, tahu, iya, iya. benar. Apalagi kalau anak-anak mungkin lebih ke dasarnya Betul. ya. Dasarnya Kalau- saja, Benar, kalau kita mungkin yang sudah dewasa mengerti Udah, nih, iya. improvnya, oh penjahat Perasaan. yang dengan senyum-senyum ada, tapi Iya. kan kalau anak-anak kayaknya nggak Nggak ada bisa. ya kayak gitu kan ya. Dan yang perlu diperhatikan ini, apa teknik bercerita ketika di hadapan anak sendiri di rumah untuk dongeng sebelum tidur, di kelas sama di panggung itu berbeda. Berbeda. Tidak bisa disamakan. Kalau disamakan itu tadi saya bilang, kalau dongeng sebelum tidur dibawakan ketika seperti di panggung, nggak jadi tidur anaknya. Benar. Jadi- Malah antusias dia ya untuk antusias, mendengarnya. hehehe. Dan itu ada tekniknya masing-masing. Jadi suara kapan dipakai itu disesuaikan dengan tempat dan lokasinya. Kondisinya. Ya. Kondisinya. Nah, tapi kalau sebagai seorang pendongeng nih, sekarang kayaknya udah lama nih, bertahun-tahun gitu ya menggeluti iya. dunia dongeng. Tapi apa sih yang mendasari bapak-bapak ini menyukai dunia dongeng atau seni mendongeng ini? Mungkin dari Bapak Masri dulu. Iya. Kalau saya mungkin keadaan nih. Dan kenapa nih Pak? Keadaan karena saya sehari-harinya berkecimpung di dunia anak-anak. Jadi itu. Jadi banyak yang ditemui di sana kan, seperti tadi anak yang menangis dan sebagainya. Jadi kita bisa ada aja satu sekali juga anak itu guling-guling karena dia diajak masuk nggak mau. Saya ikut guling-guling juga. Oh ya? Nah, ikut guling-guling. Wow. Lempar sepatu, saya lempar sepatu. Nah itu. Akhirnya Pak Ri diam. Kayak aku masuk, itu nggak mau nggak mau diam, saya diam. Akhirnya seperti itu. Jadi teknik seperti itu sesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Nah, dasar saya mendongeng tadi itu tadi. Karena saya suka bercerita dan sebagainya sampai ikuti lomba dan sebagainya gitu kan. Jadi otodidak juga dari awalnya. Otodidak. Ya. Karena awalnya nih sebagai guru Iya. guru TK Iya. atau PAUD ya. Iya, jadi iya. memang ketika sudah deket nih Harus, sama anak-anak, iya, jadi harus. harus banget nih bagaimana bisa mendapatkan Iya. attention dari anak-anak Betul. tersebut. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Brendo Ruang Seni dan Budaya.